Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan, bulan rahmat, banyak orang pergi mengaji. Kalau salam saya belum dijawab dengan semangat, saya akan ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi la hawla wa la quwata illa billah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Anak sekalian, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Semoga nikmat sehat, nikmat iman kita sebut dengan baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang manusia sering lupa, yaitu ketika kita diberi oleh Allah sehat dan yang kedua apa? Sempat. As-sihhatu itu sehat, al-faragh itu waktu sempat. Maka dalam hadis yang lain Rasul mengingatkan, jagalah 5 ibtanim khamsa qabla khamsin. Jaga 5 waktu, 5 kesempatan sebelum datang 5 yang lain. Yang pertama, jaga sehatmu sebelum datang sakit kok mati. Jaga sehatmu sebelum datang sakit. Jaga masa mudamu sebelum masa tua. Mati menaik aja menaik ini. Yang ketiga, jaga hidupmu sebelum mati. Yang keempat, jaga kayamu sebelum datang kemiskinan. Terus jaga waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Jadi itulah sekalian, sehingga alhamdulillah di Ramadan tahun 1444 Hijriah kita bisa melaksanakan puasa dengan doa kita. Dimulai dari mulai apa? Rajab, Allahumma barik lana. Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ighfir lana dzunubana. Kita doa ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukan kami pada bulan Ramadan. Alhamdulillah kita sudah memasuki 10 hari pertama di bulan Ramadan. Dalam kitab salaf termasuk bulan-bulan ini dikatakan bahwa 10 hari Ramadan itu Allah menurunkan rahmat. Jadi semua dapat rahmat. Orang muslim, non muslim, orang kafir, ya, semua dapat rahmat. Orang kafir itu yang menyembah selain apa semua dapat muslim, non muslim dapat rahmat? Karena ketika Ramadan itu contoh kecil. Pasti kalau mau berbuka, orang yang jual takjil itu laris-manis. Nah, yang jualan kolak, yang jualan es degan, yang jualan apa? Makanan-makanan takjil itu semuanya laris-manis. Enggak pandang itu yang jualan muslim non muslim. Jadi ya, itu Allah turunkan rahmat. Artinya kasih sayang kepada semuanya. Sehingga berkah Ramadan. Ya, termasuk berkah Ramadan ya adalah biasanya masjid musola itu di 10 hari pertama Ramadan penuh apa sepi? Penuh. Itu fenomena ya. Ya. Nanti di tengah-tengah mulai berkurang atau jamaahnya maju? Jamaahnya mulai, softnya mulai maju. Kalau kemarin di masjid musola kita itu penuh, bahkan sampai tahlil masang apa? Di daerah itu
teratap ya, karena mulai minggu kedua bahkan 10 hari kedua bahkan bulan terakhir bilang Lebaran, stoknya mulai mengalami apa? Kemajuan. Biasanya penuh, sekarang mulai maju ya, mulai berkurang. Nah itu fenomena. Maka anak sekalian, mari di bulan Ramadan ini kita syukuri dengan baik, kita laksanakan dengan baik, dan kita pahami syarat rukunnya. Yang pertama, syarat orang puasa itu apa? Pertama, beragama Islam. Yang kedua, berakal. Akalnya sehat atau tidak sehat? Sehat. Harus berakal sehat. Orang gila itu berakal enggak? Dia punya akal tapi tidak. Dia punya akal tapi tidak sehat. Maka syarat kedua berakal sehat. Kemudian yang ketiga apa? Balik. Usia balik untuk laki-laki perempuan berapa standarnya? Usia balik laki-laki yaitu ditandai dengan mimpi basah, atau standar usia secara fikih adalah berapa tahun? Berapa tahun? Kurang. 15. Itu usia balik laki-laki atau perempuan standar begitu. Kalau perempuan usia baliknya, tanda baliknya ditandai dengan menstruasi. Kalau usia subur itu menstruasinya bisa 10 hari, nanti standarnya dalam satu minggu. Itu standar menstruasinya bagi wanita yang dalam masa produktif. Yang berikutnya apa? Islam, maka sehat, balik. Yang ketiga apa? Yang keempat apa? Tidak dalam kondisi musafir atau bepergian. Jadi Bapak, berarti kalau orang yang sedang dalam perjalanan boleh tidak puasa. Artinya dia boleh Saatnya jam 2 puasa ketika tidak sanggup. Tapi kalau misalnya dia sanggup puasa karena kondisi jarak tempuhnya melalui apa? Bisa naik pesawat, bisa naik kereta cepat, lebih cepat sampai tujuan, maka dia berpuasa lebih baik. Tapi kalau dia nggak puasa juga dibolehkan karena sudah memenuhi syarat selama musafirnya di dalam perjalanan apa? Berbuat dosa. Tapi kalau perjalanan musafirnya untuk berdosa, misalnya nonton konser yang berbau maksiat, maka tidak diperbolehkan. Nah, itu. Kemudian rukun puasa. Ini bukan itu. Apa rukun puasa? Yang pertama harus berniat. Yang berikutnya apa? Menahan diri dari yang membatalkan puasa, belum nafsu ya. Menahan atau mencegah dari hal-hal yang membatalkan puasa dari mulai mana? Mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah ini, itu di antara rukun puasa. Dan meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasanya. Itulah kalian tentang syarat dan rukun puasa. Maka kita yang sudah balik wajib punya untuk berpuasa. Kemudian berikutnya, selama Ramadan ada yang disebut dengan supaya puasa kita itu diterima Allah Subhanahu wa taala, harus memiliki kurikulumnya. Apa kurikulum puasa? Yang pertama, dalam Al-Quran dalil puasa di Al-Baqarah 183. Ya, dalil puasa itu dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Bunyinya bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya bagaimana?
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi hitopnya puasa itu bagi orang yang beriman, bukan sekedar Islam. Kenapa Pak? Kok bukan orang Islam dia dianjurkan, diwajibkan berpuasa? Kenapa ya ayyuhalladzina amanu bukan ya ayyuhalladzina aslamu? Karena tidak semua yang beragama Islam itu mampu untuk berpuasa atau mau berpuasa. Tapi ketika dia beriman, insya Allah dia sanggup untuk berpuasa. Maka hitopnya semuanya ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan pada orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Allah menutup dengan la'alla. La'alla itu mengandung huruf harfu tarjih atau harapan. Nah, supaya puasa kita terima dan menjadi orang yang bertakwa, ada 3 kurikulum yang harus kita kerjakan. Yang pertama adalah mari biasakan ketika selama Ramadan disiplin dalam melakukan ibadah sholat 5 waktu. Namanya sholat apa? Sholat fardu, kemudian sholat fardu, sholat sunnah. Sunnah itu ada 2, rawatib dan nawafil. Sholat sunnah rawatib itu bagaimana? Qobliyah dan ba'diyah. Jadi kalau kita sudah 5 waktu, maka tambah dengan sholat sunnah rawatib, qobliyah. Yang ada qobliyah apa aja? Duhur ada duhur? Ada sebelum duhur sholat sunnah? Ada, namanya qobliyah duhur ada. Ba'diyahnya ada? Ada. Kalau asar? Asar hanya qobliyah saja. Tidak ada ba'diyahnya, enggak ada sholat sudah asar itu. Asar, maghrib ada qobliyah? Ada. Ba'diyah? Ada. Isya ulama fikih sepakat ya, ada yang qobliyah itu ada, tapi ulama fikih sepakat Isya itu hanya ada ba'diyah. Meskipun ada ulama yang membolehkan sholat qobliyah Isya. Setelah Isya subuh ada qobliyahnya? Ada qobliyah subuh? Ada. Rasulullah mengingatkan dalam hadisnya, barang siapa yang sholat 2 rakaat sebelum subuh, ya rakaat al-fajri khairun minad dunya ma fiha. Sholat fajar, sholat sunnah fajar, ya qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi orang yang paling kaya di dunia ini adalah bukan siapa yang pemilik Microsoft itu, Bill Gates atau yang lain-lainnya. Bukan dia, tapi orang yang kaya di dunia adalah orang yang seorang muslim yang dia mau sholat 2 rakaat sebelum subuh. Dia memiliki dunia dan seisinya, main-main. Maka sholat subuh itu rakaatnya sedikit tapi pahalanya sangat besar. Oke. Sholat disiplin. Kemudian yang kedua, tingkatkan interaksi dengan Al-Quran. Yang belum bisa ngaji, belajar ngaji. Rasulullah mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kalau anak-anak belum bisa ngaji maka belajarlah. Ya, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kalau sudah bisa ngaji, yang belum bisa ngaji dia apa? Diajari. Dalam hadis yang lain, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safiyati ashabi. Bacalah Quran karena nanti di hari kiamat dia akan memberi pertolongan pada orang yang membacanya. Bahkan hafid Quran itu, kalau anak-anak lihat siaran televisi nasional hafid Indonesia, ya, itu kan ada yang usia 10 tahun sudah hafal 10 juz, ada yang 20 juz, bahkan ada yang sudah hafal 30 juz. Itu nanti dia akan memakaikan mahkota kepada kedua orang tuanya di surga. Jadi
Maka ketika hafid Quran itu seremoni wisuda tahfidnya sudah dipakaikan apa? Ada mahkota sama rompi hafid namanya dia itu. Jadi kan pramigga identitasnya ada mahkota dipakai oleh ustazahnya, sehingga ini jadi pertanda nanti hari kiamat dia akan memakaikan mahkota itu kepada siapa? Kedua orang tuanya. Maka kalian berdoalah semoga anak-anak ya keturunan kita, amin, ya teman-teman semuanya nanti ada yang hafid Al-Quran. Amin. Tolonglah. Tuh, interaksi Al-Quran ditingkatkan ketika selama Ramadan. Yang lain ketiga adalah tingkatkan kualitas sedekah. Rasulullah mengingatkan, barang siapa yang memberi makan orang yang berbuka, ya ketika berbuka, maka dia mendapatkan pahala. Yang berpuasa ditambah pahala dirinya tanpa dikurangi sedikit pun. Jangan anak ngasih takjil di masjid musola satu orang saja, musafir di situ atau jamaah di situ, maka ketika dia puasa dan berbuka dengan takjil yang kalian berikan, itu anak-anak mendapatkan pahala orang yang puasa tadi ditambah pahala puasa diri kita tanpa dikurangi sedikit pun. Rasulullah mengingatkan, selamatkan diri keluargamu dengan bersedekah meski hanya dengan sebiji kurma, meski hanya dengan seteguk air. Nah, itu betapa dahsyatnya sedekah. Ini adalah sekalian 3 hal yang kita lakukan ketika selama Ramadan. Kurikulum besar karena garis besarnya. Yang pertama adalah mari tingkatkan disiplin dalam sholat, lima waktu, sholat sunnah. Yang kedua, tingkatkan interaksi, sering baca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, tingkatkan kualitas sedekah kita, terutama sedekah subuh. Ya, sedekah subuh. Karena sedekah itu bisa menolak bala. Sedekah bisa menghindarkan tadi bencana, malapetaka. Bahkan ketika ada keluarga kita yang sakit, bisa mohon pada Allah untuk menolak, ya, dihindarkan semoga dengan fadilah sedekah kita. Ya, supaya kalau yang sakit dengan sedekah kita itu Allah sembuhkan. Itu adalah sekalian untuk pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan bacaan penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita ibadah kita terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.